Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4. Hari ini awal semester 2, kita belajar IPA kembali. Semoga kalian tetap sehat. Mari kita buka buku IPA-nya. Persiapkan buku IPA-mu. Kita buka buku IPA tentang daur hidup makhluk hidup. Perhatikan di sini kita belajar menggunakan buku Sains Erlangga dan buku tema 6 atau buku PR Cita-citaku. Untuk buku pendamping atau buku PR yang tema 6, silahkan dibuka halaman 7 sampai 9, 38 sampai 39. Kemudian untuk buku Erlangga, Daur hidup makhluk hidup ada di halaman 7 sampai 9, 38 sampai 39. Jadi untuk saat ini tema 6 kita belajar tentang daur hidup hewan terlebih dahulu. Kita pelajari satu persatu. Makhluk hidup pada pertumbuhannya itu mengalami dua macam siklus ya. Jadi ada yang tanpa metamorfosis, ada yang metamorfosis. Nah, ini daur hidup hewan yang sejak lahir atau menetas sudah mirip induknya, maka disebut tanpa metamorfosis. Nah, ini contoh yang paling mudah di sekitar kita adalah ayam. Ayam betina bertelur. Telur dirami, kemudian mentah menjadi anak ayam. Anak ayam akan berkembang menjadi ayam muda, ayam remaja, dan kemudian ayam dewasa. Nah, paham? Jadi bentuk ayam yang masih kecil, anak ayam itu sama dengan induknya, cuma ukurannya yang berbeda. Jadi waktu kecil menetas sudah ada sayapnya 2. Sama ya, cuma mungkin ada perbedaan warna bulunya. Jadi intinya, kalau tanpa metamorfosis, sejak menetasnya sudah mirip induknya. Nah, di sini contohnya adalah lumba-lumba, kemudian ada burung, kemudian ada laba-laba. Ini tanpa metamorfosis. Jadi lumba-lumba ini dengan cara ovoviviparia. Kemudian yang kedua, dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu ada perubahan bentuk yang dialami sejak lahir atau sejak menetas hingga dewasanya. Metamorfosis atau kita sebut perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk itu ada 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan metamorfosis sempurna. Kita sebut holometabola. Metamorfosis sempurna ada perubahan bentuk yang sangat berbeda tiap tahapnya. Jadi sejak menetas hingga lahirnya itu berbeda dengan dewasa atau dengan induknya. Kemudian untuk metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap. Pertama telur, kemudian larva. Biasanya larva itu kita sebut sebagai ulat. Kemudian ada kepompong, kita sebut juga pupa, atau ada tahap dewasa, kita sebut imago. Contohnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, kumbang kelapa atau wangbong. Nah, ada kutu beras, rayap, dan masih ada serangga yang lain. Kemudian kita bahas tentang katak. Waktu semester 1 kita sudah bahas tentang kupu-kupu ya. Nah, sekarang kita bahas katak. Katak dewasa bertelur di air. Nah, telur katak akan menetas menjadi berudu. Berudu kita sebut dengan kecebong. Kemudian, karena berada di dalam air, berudu ini bernapas dengan insang. Setelah beberapa hari, maka akan berubah ukurannya. Besar, lebih besar lagi dari waktu berudu. Kemudian akan jadi berudu berkaki. Akan muncul kaki pada bagian belakang terlebih dahulu. Kemudian akan muncul kaki pada bagian depan lengkap. Nah, setelah berudu berkaki, maka di sini disebut katak berekor karena ada ekornya. Setelah itu menjadi katak dewasa. Nah, seperti ini namanya daur hidup atau siklus. Jadi, kalau nanti ada tugas menggambar, diberi garis panah. Jadi, dari katak dewasa bertelur. Nah, ada anak panahnya.
Terus dari telur menjadi berudu atau kecebong, ada anak panahnya. Seperti sampai akhirnya, kemudian daur hidup nyamuk. Nyamuk termasuk serangga. Nah, nyamuk bertelur di air. Ada yang suka di air bersih dan ada yang suka di air kotor. Setelah bertelur, maka nanti akan menetas menjadi larva. Nah, larva di sini kita sebut jentik-jentik atau ada juga nyebut tempayan. Setelah beberapa saat, maka akan menjadi kepompong atau pupa. Nah, pupa ini juga masih ada di dalam air. Nah, untuk nyamuk, karena larvanya di dalam air atau jentik-jentik, maka dia bernafas dengan insang, bergerak menggunakan sirip. Setelah dewasa, dia bernafas dengan trakea. Nah, perubahan yang sangat drastis antara tahap larvanya dengan dewasanya atau induknya, maka ini disebut daur hidup sempurna. Kemudian daur hidup lalat. Lalat bertelur di sampah atau pada sisa-sisa hewan yang telah mati atau membusuk. Setelah bertelur, nanti akan menetas. Nah, menetasnya disebut larva. Larva lalat disebut belatung. Kemudian belatung akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pupa akan menjadi lalat muda, kemudian lalat dewasa. Nah, sama karena tahapnya ada 4 tahap, maka lalat termasuk metamorfosis sempurna. Dan metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, kita sering melihat telur kupu di daun. Kemudian akan menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, dia berubah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Sekarang, metamorfosis tidak sempurna. Hemimetabola, tadi sempurna, sekarang tidak sempurna. Perhatikan metamorfosis tidak sempurna, itu ada 3 tahap saja, jadi 3 tahap. Contohnya capung. Capung dewasa nanti bertelur di air, menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa kemudian nanti menjadi capung muda dan capung dewasa, seperti ini. Jadi hanya 3 tahap. Hanya telur, nimfa, dan imago. Contoh yang lain selain capung ada jangkrik. Kemudian ada kecoa. Kecoa atau kita sebut juga lipas. Nah, kecoa biasanya bertelur di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Telur kecoa bentuknya seperti kedelai, menetas akan menjadi nimfa. Nimfa berkembang tahap demi tahap, kemudian akan menjadi nimfa muda dan dewasa. Nah, dewasanya kita sebut imago. Kemudian ada belalang. Nah, belalang juga mengalami 3 tahap. Hanya belalang dewasa bertelur, telur menjadi nimfa, nimfa menjadi imago. Seperti ini seterusnya. Ini ada ladybug ya, atau kepik. Nah, ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Karena di sini tidak ada bentuk larva, tidak ada bentuk ulatnya ya, dan juga tidak ada bentuk pupa atau kepompongnya. Untuk catatan, untuk membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ciri yang paling utama adalah kepompong. Kalau sempurna ada kepompong atau pupa, berarti kalau tidak sempurna, tidak ada kepompong atau pupa. Yang sempurna ada 4 tahap, yang tidak sempurna ada 3 tahap. Jadi, cukup untuk materi daur hidup pada hewan. Nanti silahkan ada tugas dibuka, dikerjakan, dikumpulkan pada form yang sudah disediakan. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tidak bergelombol, silahkan berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Jangan lupa berdoa, tetap semangat belajar ya anak ya. Semoga Allah segera menghilangkan virus ini dari muka bumi.
Semoga kita bisa segera berjumpa kembali, belajar di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.